Salah bang, salah itu bang. Oh, salah. Salah. Jadi yang benar gimana? Nabi Musa itu bahasa Yunani atau tidak? Nabi Musa itu bahasa Ibrani bang, bahasa Yahudi bang. Berarti Nabi Musa yang diceritakan di kitab Anda yang menggunakan bahasa Yunani itu bukan Nabi Musa yang ada di bahasa Ibrani? Ah, yang saya baca ini bahasa Indonesia bang. Enggak. Bukan Original bahasa Yunani text. yang saya baca ini bang. Oke, berarti Bahasa kitab Indonesia. Anda yang bahasa Indonesia dengan yang digunakan Nabi Musa kepada kaumnya bahasa Ibrani itu beda. Ya, kami percaya Nabi Musa itu berbahasa Ibrani bang. Nah, sedangkan kitab Anda bahasa Yunani, bahasa Indonesia gimana dong? Itu kan diterjemahkan bang. Oh, diterjemahkan. Diterjemahkan dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani bang. Nah, salah itu. Orang Belanda nggak tahu bahasa Ibrani. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Belandais. Belanda. Iya, yang jadi pertanyaan saya bang ini, Ya. kenapa Bang Suma ini selalu mengaku-ngaku bahwa Tuhan yang disembah orang Yahudi itu Bang Suma sembah juga dong? Loh, saya tidak Jangan-jangan pernah ngaku. Bung, Anda bertanya kepada saya. Jadi saya jawab. Tuhan yang saya takutkan Allah. Yang saya Tuhan takutkan saya ini, Allah. yang saya takutkan nanti Bang Suma ini jadi ke Yahudi-Yahudian nanti. Oh, jangan samakan saya dengan Kristen yang ke Islam-Islaman. Jangan. Tuhan Karena gini, saya Bang. Allah. Dan Al-Quran saya, dengar. Al-Quran saya diwahyukan dalam bahasa Arab. Pernyataan Nabi Isa, pernyataan Nabi Ibrahim, pernyataan Nabi Yakub yang dituangkan kemudian dalam bahasa Arab, itu adalah Allah Tuhanku yang menyampaikan itu. Sedangkan Anda mengatakan tadi, kitab kami kan terjemahan. Nah, sedangkan manusia yang menerjemahkan Anda percaya, bagaimana saya yang menerjemahkannya adalah Allah? Allah itu muncul tahun berapa Bang Allah itu? Kok Allah muncul? Iya, tahun Kok berapa Allah munculnya? muncul? Kok Allah muncul? Maksud Anda mengatakan Allah muncul itu apa? Iya, tahun berapa dia dikenal Bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada seluruh makhluk sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Adam menyembah kepada hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Yesaya 57 nomor 15. Yesus maha suci enggak? Tidak. Yesus maha tinggi enggak? Enggak. Berarti Yesus Tuhan baru buatan barat. Gini loh Bang, maksud saya gini loh. Karena Seharusnya Anda bertanya begini ya Bang. tidak pernah datang ke Yahudi, Seharusnya gitu loh. Anda bertanya, izin dulu Gurunda ya. Seharusnya Anda berpikir dan bertanya, kenapa ada perjanjian baru dan perjanjian lama Tuhannya berbeda? Itu Anda harus pikirkan. Ada Iya, nanti saya perjanjian pikirkan, baru, Bang. ada Nanti saya perjanjian pikirkan. lama, tetapi Tuhannya berbeda. Sekarang begini, itu betul. Gampang itu betul. itu. Sekarang begini. Nanti saya Sekarang renungkan begini, itu, Bung. gampang. Oke, sekarang begini, Bung. Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa, di mana diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa. Mana dalilnya? Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tolong tunjukkan perkataan Tuhan Anda bernama Yesus kepada Nabi Musa. Saya tunggu. Bang, yang saya tanyakan tadi Bang, Anda bertanya, apakah Allah Tuhan Subhanahu Anda sama seperti Tuhannya Bani Israel? Saya ulang lagi. Al-Quran menerangkan, Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain
Nah, Allah Tuhanku berkata kepada Nabi Musa. Sekarang kita bandingkan. Yesus Tuhanmu pernah tidak berkata kepada Nabi Musa? Ketinggian itu, nggak nyampe ilmunya dia. Ya, supaya kita tahu yang mana yang bukan Tuhannya Bani Israel dalam hal ini para nabi. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad atau Tuhan yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, apakah Tuhan itu yang berbicara kepada Nabi Musa? Kalau yes, mana dalilnya? Waduh, gimana ya? Saya mau jelaskan ini tidak ada Alkitab, Bang. Kalau Tuhan Yesus itu Yotefavi sendiri, Bang. Itu Nah, jelas ini itu. celakanya itu di situ. Tidak celaka, Bang. Tidak celaka. Celakanya itu di Cuman, situ. sabar, Bang ya. Di mana Anda Cuma mendapatkan saya tidak di rumah Tuhannya? ini. Dengar, Bung. Dari Di tadi mana sebenarnya- Anda mendapat? dengar dulu, Bang, Dari Cuma. mana? Dari tadi sebenarnya saya mau bahas ini. Dari tadi. Cuma Silakan. saya tidak di rumah. Data-data saya ada di rumah ini, Bang. Tuhan Yesus itu Yotefavi sendiri, Bang. Makanya kalau bisa Berarti maksud saudara, pencipta langit dan bumi ini pernah digantung di atas pohon. Pencipta langit dan bumi ini pernah kemudian mengeram 9 bulan di dalam rahim manusia. pemahaman Anda salah, Bang. Bang Suma, pemahaman Anda salah kalau begitu, Tak Bang. ada pemahaman yang salah. Konsep makanya begini, akal-akalan Anda tidak sesuai dengan akal. Bang Suma. Sehingga Anda mengatakan pernyataan saya Tidak. itu keliru. Sekarang pertanyaan Dari tadi saya, mendengarkan Anda. Elohim itu- Anda katakan adalah Yesus itu sendiri. Pelintir ayat. Saya ikuti alur Anda tadi. Oke, Gitu, sekarang tolong tunjukkan dalilnya Saya- tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi pernah mengalami kematian. Silakan, saya tunggu. Tuhan itu Jangan Tuhan itu Pak, tunjukkan aja dalilnya. Dalil, Di dalil, mana? dalil, dalil. makanya saya Dalil. bilang saya tidak di rumah ini, Bang. Saya Ya, di luar, Bang. Anda membantah saya dengan dalil. Kalau hanya cuap-cuap seperti itu, apa bedanya dengan Anda, dengan pendeta Anda? Susah sampai kiamat kamu kadang. Coba dalilnya dong. Ini, Anda saya mengatakan cuma pencipta. penasaran saja, Bang Suma. Saya Apa? cuma penasaran saja. Iya. Ketika Anda Bang Juma juga nggak di menyamakan rumah, Tuhan Bang Anda Juma di dengan atas Tuhan roda. orang Yahudi gitu loh. Samanya di mana, Bang? Kan tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran bernarasi sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Itu jelas dalilnya. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatu wa tafsila. Dalilnya jelas. Allah Ya. berfirman kepada Nabi Musa. Berarti Bahwa, Allah yang kami sembah adalah Dia yang berfirman kepada Nabi Musa. Apa yang Anda pertanyakan lagi? Sedangkan saya bertanya, di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Macet internasional Nabi tingkat Musa langit. orang apa, Bang? Nabi Musa, Bang? La haula wala Bukan quwata illa ditanya billah. tempatnya. Tidak gini loh, saya bingung loh. Saya bingung, jangan-jangan ada pembohongan Gini di Bang, Al-Quran gini ini Bang, loh. capek-capek Bang Suma Enggak capek gini loh, saya takut ada pembohongan di Al-Quran. dengarkan. Pertanyaan Karena Bang Nabi Suma, Musa itu- dengarkan dulu. Pertanyaan Bang Suma, di mana dalilnya Tuhanmu Yesus berfirman kepada Musa? Itu. Karena Bible Anda ini ada dua. Mengambil Taurat, nempel di kitab Anda. Tuhannya berbeda pula. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jangankan Yesus menjadi Tuhan, Pak. Menjadi manusia saja ditolak oleh orang Yahudi. Jadi Iya, nabi betul, ditolak. menurut kamu itu begitu, menurut kamu begitu. Bukan menurut kami. Menurut kamu, pemahaman kami tidak Bukan. begitu, Bang. Tertolak ini curhatan Yesus Anda- dalam Biblemu. Pemahaman kami tidak begitu, Bang. Anda kemudian mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Kitab suci kami menerangkan, ya Musa, inni stafaituka 'alan nas. Wahai Musa,
sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk menyampaikan risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Ini Tuhanku yang mengatakan itu berdasarkan kitab suciku. Apa yang perlu aku ragukan lagi? Nah, sedangkan pertanyaan yang sama kulontarkan samamu. Tuhanmu Yesus, orang Yahudi katanya dari keturunan Yehuda. Kau tuhankan, mana dalilnya? Yesusmu berfirman kepada Nabi Musa, tunjuk dari Bibelmu. Sebagaimana saya menunjukkan dari kitab suciku. Ternyata kamu lebih pilih mundur dan kabur daripada kamu pertanggungjawabkan imanmu. Jadi silakan saudara menyembah Tuhan yang bukan Tuhannya Nabi Musa. La ikraha fiddin. Tapi bungkus itu ajarkan di gereja, jangan kau ajarkan kepada umat Islam. Karena kamu akan selalu berhadapan dengan saya, Zulkifli M. Abbas. Silakan sahabat yang lain. Itu bukan warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kabur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kabur, dia kembali ke rumah cari data. Yang lain. Jadi ternyata mereka tidak bisa menjawab, hanya menjawab dengan jawaban turun kabur. Nah, kaburlah. Aku tidak bawa data-data, Bang. Aku pulang dulu ke rumah. Sementara umat Islam ketika ditanya, wahai umat Islam, kaumnya Nabi Muhammad, ya paman, siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Tak perlu bilang, nanti aku cari dalil. Wah, itulah hebatnya, unggulnya Islam. Masya Allah, luar biasa. Melda, naik Melda Tumiang. Ya, naik, mana lagi. mungkin Musa. Melda, naik Melda. Mbak Jadi, Melda naik yuk. Aku mau nanya Bang Suma ya, Gurunda ya, boleh ya? Iya Bang, silakan paman. Gini Bang Suma, yang perlu mereka ketahui, pahami bahwasanya Yesus itu kan mengabarkan ajarannya hanya di sekitar wilayah Israel saja. Betul. Maka dari, ya kan, Bang Suma ya kan? Makanya Yesus Betul. berkata, aku diutus hanya kepada kaum Bani Israel. Kan gitu kan? Betul. Gurunda? Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama ajaran Taurat, tidak ada satupun nas yang menjelaskan tentang seruan atau perintah kepada ajaran Trinitas. Bahkan perjanjian lama sama sekali tidak pernah mengajarkan doktrin Trinitas. Buktinya, yang jelas dan nyata Bang Suma, Gurunda, adalah tidak adanya satupun orang yang Yahudi yang beriman kepada ajaran Trinitas. Benar nggak, Bang Gurunda? Betul, makanya kan sudah diajarkan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekali Elohim, tetap Elohim. Sekali Allaha, tetap Allaha. Tak pernah kemudian berubah menjadi makhluk. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Nggak ada. Ketika mereka tahu yang disembah oleh umat Islam adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha besar, yang maha suci, yang maha tinggi, mereka menyembah kepada yang kita sebut Allah. Makanya mereka para rabi mengakui bahwa apa yang disembah oleh Nabi Muhammad dan umatnya itu adalah hakikat yang kita sembah, yang diajarkan oleh kakek kita Abraham alaihissalam. Sama. Tapi ketika mereka memajukan Yesus, ini loh Tuhannya Abraham datang dalam rupa bayi. Mereka kemudian apa? Meludahin, menolak dan menistakan. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Belum lagi kalau kita baca di dalam ajaran Al-Baqarah ayat 130. Izinkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Satu, tauhid. Apa itu? Satu Tuhan.
Siapa yang membenci satu Tuhan itu? Adalah orang yang memperbodoh diri. Yang kedua, korban hewan. Siapa yang membenci korban hewan itu dan menggantikannya dengan manusia, bahkan Tuhannya sendiri? Hanyalah orang yang memperbodoh diri. Yang ketiga, sunnat. Siapa yang kemudian memproklamirkan pelarangan sunnat? Hanyalah orang yang memperbodoh diri. Jelas itu. Jadi ketika kemudian Al-Quran menarasikan wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa, umat Islam kemudian tidak menggantikan ajaran Abraham yang Allah ajarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata Allah? Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, berserah dirilah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Lalu kemudian data selanjutnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan hanya Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan yang kepadanya berserah diri kemudian, dan juga ucapan itu diwasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan ucapan yang sama kepada keturunannya. Nabi Yakub mewariskan ucapan itu kepada ke-12 anak-anaknya. Wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, anak Abraham, anak Yakub, keturunan Abraham, keturunan Yakub, sesungguhnya Allah, innallaha telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat selanjutnya kemudian menerangkan, am kuntum syuhada is hadara Ya'qubal maut. Apakah kamu menjadi saksi saat maut kemudian menjemput Nabi Yakub alaihissalam? Is qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub berkata kemudian kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Kemudian anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai anak-anakku, sepeninggalku nanti apa yang kalian sembah? Anak-anak Yakub kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan kakek Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahada, dan kami akan berserah diri kepadanya. Subhanallah. Jadi umat Islam itu enggak diragukan lagi berbicara mengenai konsep Tuhan. Makanya Allah putuskan pernyataannya, tilka ummatun qad khalat laha maka sabat walakum maka sabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kata Allah. Itulah umat yang telah berlalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kalian usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya berbahagialah kita ini sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub serta Nabi Ismail alaihissalam, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang miris mengaku bertuhan kepada pencipta langit dan bumi, tapi faktanya justru bertuhan kepada ciptaan pencipta langit dan bumi. Demikian, silakan diambil alih saudara-saudara. Saya ingin bikin kopi campur masaku dulu. Masya Allah. Silakan, ada abang kita peta lembu, Masya Allah, barakallah fik. Silakan diambil alih sebelum naik kemudian saudara-saudara Kristen.
Assalamualaikum Depeta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Iya, Dalbo, Teoko, abangku. Lamanjuri, Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Farid. Bang Farid di sini yang paling muda ini. Umur Ya 20 tahun. Bang, kita Oke, kawan-kawan Kristen yang dibawa silakan kirim permintaan. Banyak sekali permintaan. Ya lanjut. Assalamualaikum, Ta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Adikku sayang. wabarakatuh. Saya belum pulang ke Bone mau makan di kuahnya jangan kasih ke juara. Wah, Oh, di Bone Ki kan dah? Tidak di gunung. Oh, di Kita sudah balik lagi kan? Oh, sonapi ya nih. Dua ngosopi. Iya, kemarin itu hari Jumat, Iya. Parta hubungi saya. Iya. Hubungi anggotanya Bang Suma barang 20 orang karena Jumat berkah suruh datang gitu makan lontong sayur. Katanya. Hari Saya apa? masih di Medan. Hari Jumat kemarin. Oh, Saya bilang, Masya Allah. beliau Iya. masih di Medan. Beliau masih di Medan, nanti pulang aja lah. Siap. Iya kan dah. Ikut Ki nanti rapat terkait sekolah ya. Kan dah ya. Iya, insya Allah. Jadi Bang Handi sekedar laporan. Hari Sabat ini insya Allah kita akan rapat rencananya di Bolangi. Rapat terkait RAB Sekolah Apologet yang segera akan kita Masya umumkan Allah. di khalayak Allahu banyak Akbar. terkait dengan pendirian Alhamdulillah. Sekolah Apologet Alhamdulillah. Internasional Saya Nur rekomendasi Maulida. nanti Dalbo harus ikut. Wajib ikut di Dalbo. Iya, insya Allah sekolah ini Liga kita satu sudah akan punya talenta ini. iya, sekolah kita ini akan merekrut banyak tenaga kerja nanti. Masya Allah. Saya tukang masak mo, Gurunda. Bisa, Benar. karena kan anak-anak tinggal di dalam, tinggal asrama, pasti ada dapur umum untuk anak-anak. Mantap. Karena santri-santriwati tinggal Gurunda. di dalam, insya Allah. Ya, Gurunda, kalau saya sih kepala sekolah. Enggak. Wah, Mas Kalau Bunda Rama ini, Bunda Rama itu nggak cocok tukang masak. Bunda Rama itu kan sering berbicara, tukang ngomelin anak-anak aja udah. BP, guru BP berarti. Iya. Ya, ini Bunda Rahma ini semenjak pulang dari Bandung ini udah berlogat nih. Depeta. Namanya juga. Aletek Monas peta. Aletek Monas peta. Ini seni bahasa Wugi. Iya. Iya. Udah susah diajak ngomong nih, sudah ngeloga. Sudah kerja ini ada Bu Depeta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kan waktu pulang kan dia nginep dekat rumah saya, dia bawa aja jemput. Terus dia bilang begini Bunda Rama, ada yang injak kakinya, dia bilang, lu bagaimana sih kaki lu di atas kaki gue gitu. Beuh, mantap sekali sudah ini. Berarti udah berubah benar itu. Karena biasanya kalau orang Sulawesi Selatan dijak giginya langsung nambah matamu kan lemah. Woi. Be. Kalau sekarang udah begitu ya. Udah bilang kaki lu di atas kaki gue ya gitu ya, Bang Adi. Iya. Oh, berarti udah berubah benar tuh, Bunda Tidak, Rahma tuh. yang kemarin itu ku cari pang peta yang ku cari itu ketika naik pesawat itu tiang langit. Jadi belum ada tiang langit, ku tengok lah di jendela, mana tiang langit. Coba tanya di sampingmu Bunda Rahma. Siapa? Memang ini tar dulu. Oh, Memang ini Alit kita Sikumba. segera harus sosialisasikan ini ya, tidak henti-hentinya bahwa teman-teman semua yang menonton di sini maupun di YouTube Julkifli Mabas, Hadis Lebes Channel maupun di mana Anda menonton, dukung kami. RAB Sekolah Apologet Indonesia atau ibarat kata pesantren ya, yang di dalamnya ada atas pelajaran apologet atau kristologi di sana nanti, ya dukung kami lah. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami realisasikan gitu ya. Nanti 5 ya, bahasa kan dah. ya 5 bahasa ya, Masya Allah. Siap. Keren. Saya nanti termasuk Sama juga Makassar, instruktur. Saya belum selesai pada puncaknya ini. Jadi mungkin saya juga nanti akan mencoba mudah-mudahan bisa saya membuahkan sebuah materi juga tentang
bagaimana komunikasi yang tidak melanggar hukum, ya kan? Itu bagus tuh. Supaya supaya edukasi gitu ya, sesuai dengan kata Al-Quran, sampaikanlah ayat-ayatku bil hikmah. Ya. Oke, saya teruskan ya. Untuk itu Ya, Masya Allah. teman-teman, ya untuk itu teman-teman dukung, jangan sampai ketinggalan yang bagi yang ingin beramal jariah ilmu yang bermanfaat, agar setelah nanti kita tidak ada di muka bumi ini, adalah aset yang pernah kita simpan di sana demi edukasi atau pendidikan anak-anak kita dalam ilmu agama. Ya untuk itu kami masih nanti menunggu uluran tangan semua para siapapun itu. Tidak ternilai nilainya seperti apa, yang jelas nanti kami masih tetap pakai rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia MCI di sana. Ya untuk itu ya kalau mulai dari sekarang silakan kita buka pembangunan pembangunan sekolah atau pesantren Sekolah di apologet. Bolangi, Sulawesi Selatan, dikomandoi langsung oleh Zulkifli Emam. Mantap. Kira-kira Ya, gitu. Sabtu ini kita rapatkan terkait RAB-nya. Kemudian yang kita tunjuk sebagai ketua pembangunan dan seterusnya panitia pembangunan sekolah. Jadi di sana ada beberapa kelas putra putri, asrama putra, asrama putri, kantor dan seterusnya. Jadi Masya Allah. kalau saya lihat RAB-nya itu kurang lebih 10 miliar. Dan saya yakin kalau kita bersatu umat Islam bisa mewujudkan ini. Amin, Satu-satunya amin. pesantren yang konsentrasinya kepada materi apologetik atau apologet Islam. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan satu lagi adalah bahasa Aramaik. Jadi ada 5 penguasaan bahasa yang kemudian harus dikuasai oleh santri yang ada di sana. Dan nanti juga ada pilihan IPS, IPA, kemudian kelas khusus yang ingin menjadi apologet penguasaan 5 bahasa tersebut. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Ya. Dan Ada bahasa roh. saya nanti akan memakai satu ruangan. Di situ saya akan buka bengkel religi 24 jam. Iya. Oh, ini dia pakai bahasa roh nantinya. Makanya Bang Handi ke Makassar. makanya tidak Tinggal di Makassar. Ya iya dong, saya kan orang sono Bunda, masa saya stay di sini terus. Iya, makanya di Isuno jangan tidak usah berkor-kor lagi di ibu kota, bukan lagi ibu kota Jakarta. Iya. Coba saya Bisa sampai bukan ini, Pak Rip. Selamat pagi. Almarhum dulu kan sudah meminta kita untuk Nanti kalau kita sudah berjalan pengharuan ilmu sekolah tinggi ilmu teologi Islam, ya. Dan apologet satu Islam. saya informasikan kepada netizen yang kurang lebih 23.000 ini, bahwa satu kelebihan daripada markas yang akan dibangun itu adalah view-nya yang sangat indah. Ya, dan Pemandangan tadi di tempat atas wisata. gunung. Luar biasa di situ. Jadi di situ kita bisa mendapatkan semua, barangkali kita punya inspirasi bisa kita salurkan dengan melihat keindahan alam. Jadi saya mengajak Sambil putar kepada videonya seluruh- Bunda. Putar videonya Bunda kalau ada. Putar. Jadi saya mengajak sambil disiapkan oleh Bunda, saya mengajak kepada netizen yang ada di seputar Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan, silakan Anda berkunjung di tempat wisata Bolangi. Anda bisa membuka di websitenya, bisa melihat di YouTube bagaimana keindahan-keindahan yang di situ. Dan sungguh sangat spektakuler lagi dengan adanya pendidikan yang akan dibangun, yaitu sekolah apologet Islam Indonesia. Itu sangat luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Yang ingin mendaftar sebagai pengajar, misalnya menguasai bahasa Inggris, Yunani, Ibrani, Aramaik, ya silakan begitu. Kalau Bunda Rama nanti spesial sebagai Bahasa guru Makassar. bahasa roh.
Masak misalnya, masak-masak mas saya atau bersih-bersih ke apakah guna-gunaku. Banyak sekali jabatannya Bunda Rama itu nanti, buset dah. Oh, alhamdulillah nanti hari Sabtu ya insya Allah. Kita mudah-mudahan bisa ikut. Ya dukung ya teman-temannya, insya Allah lah kalau niatnya ada, insya Allah kenapa enggak. Mau dia 9 atau 10 M itu sebenarnya kalau niat kita baik, insya Allah mudah. Seperti bagaimana dulu kita bangun masjid, bisa kok itu. Karena ini kan juga urusan umat ya. Ya nanti teman-teman. Dan saya tidak pernah terpikirkan Bang Handi itu. Saya sempat kaget kemarin waktu Gurunda mengatakan bahwa masjid ini kurang lebih 1,2 M ya Gurunda ya. Iya Kanda, ya. Jadi saya kaget benar itu. Karena sebenarnya dulu awalnya itu tidak seperti itu, tapi ternyata luar biasa. Allah maha betul-betul maha kuasa gitu. Sampai bisa selesai tanpa pernah terhenti pekerjaannya dan bisa selesai sampai sekarang kita bisa nikmati. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang membangun masjid kan itu kan sebenarnya dipermudah gitu. Nggak ada. Ada yang di bawah mengatakan mimpi gitu loh. Ya nggak apa-apa kita bermimpi ke hal yang positif daripada bermimpi ketemu Tuhan. Bukan Tuhan yang datang kan gitu. Markas yang yang di Jakarta itu gimana Gurunda tuh? Jadi ya? Dipending dulu lah. Saya Dipending jawab dulu. aja. Pending dulu. Iya. Oh gitu. Kita fokus di sekolah dulu Kanda. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi betul-betul ini Makassar Mualaf Center Indonesia sudah ada sekolahnya, sekolah ada PAUD-nya. Mungkin 2-3 tahun ke depan didoakannya buka SD. Jadi bisa nanti dari sekolah di situ lanjut lagi ke APII kan gitu. Jadi secara simultan bersambung gitu. Dan mudah-mudahan dinikmati oleh anak cucu kita nanti insya Allah, amin. Ya intinya kita harus mencetak apologet. Betul. Iya, itu yang peluk. Makanya kau bilang, saya sangat mendoakan mudah-mudahan Gurunda ini yang panjang. Saya sering katakan dari dulu, dari Zoom bahwa inilah sakir naiknya Indonesia. Weh, Masya. Ini sudah sakir naiknya Indonesia, udah nggak ada yang berani. November, Paling cuma itu doang. informasi sedikit informasi. November itu diresmikan Cimory. Dan kemudian Apalagi? dilakukan pelebaran jalan. Apalagi 8 meter loh. Iya, 8 meter. Ini ada videonya yang disampaikan Pak Bupati. Jadi November itu hari jadi Goa sekaligus peresmian. Jadi diadakan pelebaran jalan itu. Dia tinjau di jalannya. Mau tengok ya jalannya nih. Kata-kata Pak Bupati. Jangan biar. Iya, Ini nggak usah. penyampaian Pak Bupati. Sedikit aja ya diputar ya. Gak Ya, apa-apa, mungkin diputar. Bang Handi bisa tunjukkan juga gambar sekolahnya. Oh itu yang pokok itu. Oh. Itu yang. Oh, simpen ya? yang- Oh, aduh. Jadi memang betul itu apa yang Mana ya? Gurunda pikirkan itu bagaimana caranya supaya mencetak apologet dan harus ada lagi penerusnya Bang. Belum. Gurunda yang seperti Gurunda ini Lalu yang cari dulu. betul-betul bukan kasar ya tapi keras dalam menyampaikan kebenaran. Iya. Berapa kilometer itu dari tempat itu ke Gurunda? Yang Dari mana? wisata itu. Itu Cimory. Dekat tuh. Oh, Nggak sampai 1 sampai. kilo. Cuma 500 meter Dekat. kok. Itu siapa mau lihat saudara-saudara kalau itu Cimory dengan dekatnya tempat Gurunda dan mau diperlebar jalan tuh 8. Jadi udah selesai tuh sekolah apologet itu jalan udah beres. Ish, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah kita buka ya. Ini ya. Bentar. Yang nggak usah pakai musik. Oh nggak usah ya. Besarin dulu host. Musiknya dimatikan saja. Hentikan aja. Host besarin host. Kasih lihat ke gua ya. Nih. Dekat tempatnya Gurunda nih. Ntar kita lihat jalannya akan diperbesar, perlebar.
Ke Bunda Rahma aja ku kirim ya Bang Andi. Iya, benar namanya dikirim. Benar sekalian. Di dekat tempatnya Gurunda ini ya, saudara-saudaraku, para wisatanya. Bulangi. Sekitar 600 sampai 700 meter dari wisata Rumah Hobbit. Saya tahu itu Cimory itu pabrik Nggak apa? sampai. Paling cuma 500 meter itu. Nah, itu pun nggak nyampe kayaknya 500. Dekat Kurang ya dekat. peluang wisatanya, Masya Allah, ke depan ya. Berarti nanti dibangun dekat masjid itu kah? Nuta, rencana tak? Ke atas Iya, sedikit. sambung. Oh, Alhamdulillah luas. Di Ini samping Cimory masjid pabrik ya, apa? Kak kasih tahu tuh netizen. Nih, ini Cimory, Pak. jalanan nih. Ini jalanan ini. Tapi nggak ada suara ya. Ini mau diperlebar nih jalanan perlebar. Ini jalanan ke tempatnya Gurunda ini. Pariwisatanya mau diperlebar 8. Iya, ini 8 meter jadinya. Iya. Udah ya. Tuh. Teman-teman. Jadi insya Allah ke depannya sukses ya pembangunannya. Saya tahu dulu Cimory itu apa? Ya, jelaskan Maki. Apa itu, Daeng? Apa itu Cimory? Ya, Tempat apa? wisata, Tempat wisata, teman-teman. kebun binatang sekaligus pabrik susu. Cimory kan ada tuh banyak susu Cimory kan? Ya. Ya, Cimory itu minuman adalah pabrik susu, sehat. Iya. peras. Ada kita kirim wisata deh, Bang Handi. Rancangan sekolah. Belum, mana? Oh, sudah ada gambarnya ya, Gurunda ya? Ada. Ada. Di Bunda Rahma barusan saya kirim. Berarti nomor yang 1 ke ini deh. Oh iya ada nih. Saya download dulu saya ini. Wih, langsung ditanggapi salah satu donatur nih. Proposalnya dikirim ke saya. Insya Allah segera direalisasikan. Saya nggak usah menyebutkan namanya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga berkah. Makasih Bu Haji. Pokoknya merasa Bu Haji ya. Makasih ya Bu Haji. Itu aja. Ini kok coten-coten ini panas semua di bawah. Ini kita bicara internal. Ya kalau Nah. kalau kita berbuat baik, iblis itu melarang, gitu loh. Bandar kok gimana sih? Proposal pembangunan pondok pesantren Apologet Internasional Nur Maulida Allahu Kota Akbar. Makassar. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, kita scroll ya. Scroll naik tuh ya, betul scroll. Ini sebenarnya Gurunda ini Bang Farid. Ini RAB-nya kita kah? pakai. Oh bukan RAB. Ini kalau ini kan beliau kan konsultan ini, Bang Farid ini. Bang Farid perencana atau perencana? Perencana atau pelaksana? Dua-duanya. Pelaksana. Pak Dempet. Oh, pelaksana. Ini yang buat RAB-nya sahabat kita ya, sahabat kita Bang Masri. Terima kasih banyak kepada Bang Masri yang sudah membuat RAB ini. Beliau kalau nggak salah di Aceh. Masya Allah, Masya Allah. Terus ada gambarnya nggak? Ada gambarnya. Ke bawah lagi, Bun. Ini RAB-nya kah? Iya. Bukan. Itu udah. RAB ini. Ya, RB-nya itu udah. Yang gambarnya udah gambarnya. Kutagi saya RAB ya, gak biasa ki lihat RAB. Mantap, Masya Allah. Oh keren. Luar biasa. Ini nuansa nata Timur Tengah ini. Mantap Ini ini masjid di mana ini? Masjid posisinya di mana ini? Samping kiri. Di sini, di sini, di Iya, sini, iya, di betul. sini. Ya, itu kan gambar di bawah. Naikkan coba Bunda. Oh, berarti ini nanti di pinggir jalan ini ya, Gurunda ya?
samping masjid. Pas di sampingnya itu anak main takro kalau sore itu. Ini Parkir Pak itu. Peta, ini jalan masuk nih, terus masjid di sini nih, di sini masjid. Ah, sampingnya nih masjid. Wah, keren. Ini gambarnya ya. Saya kirim ke Bunda Rahma videonya, ada kayaknya videonya Bun. Wah, bagus ya. Wish, Mantap. keren. Keren. Kayak ini ya, kayak ini apa ini? Asrama. Saya nanti pensiun nanti masa tua saya ngabdikan diri di sini aja dah. Iya, Amin. Wah, Masya Allah. coba dulu Wah, kita sorot. itu perbesar coba itu Bunda. Api. Ah, apa? Dua lantai Bunda Ramaya. Itu logonya api-api. Iya, 2 lantai. Api. Nggak bisa dibesarin gini aja nih. Karena tampak samping ini, tampak samping. Ada videonya saya kirim Bun. Ya videonya coba. Cantiknya ya, Mantap. keren. Luar biasa. Yang anu nih, yang proses gambarnya luar biasa nih, yang proses gambarnya. Iya, arsitek kan, arsitektur. Mana gambar videonya? Hotel dibawa berdoa lah. Jangan marah-marah dibawa, berdoa aja. Belum apa-apa sudah itu saya kirim banyak Pak. Belum apa-apa ya langsung sudah ada itu mensupport. Masya Allah. Terima kasih kepada. Nah, ini videonya ya. Wih, keren. Kayak di apa namanya di Timur Tengah itu di bukan, di Kairo, kayak di Kairo. Ini konsep-konsep Timur Tengah ini. Ya. Kayak Kairo. Kayak kampus di Kairo nih. Mantap. Ntar dulu saya ucapkan dulu ucapan terima kasih kepada Bapak Ahmad Yani Sarjana Hukum Sultan Rajo Mudo Jakarta. Masya Allah. Masya Barakallahu Allah. fiik. Terima kasih saudaraku. Wah, luar biasa. Mantap. Keren. Wow. Ya, ini tampak ini ya, tampak dari depan ini, tampak dari depan nih. Pintu masuk, ya pintu masuk nih. Berarti masjid samping sini nih, samping sini masjid nih. Udah ada masjid kan. Ini jalan raya ya, jalan raya ini saudara ya, jalan raya ini. Jalan poros. Ini di belakangnya ini pemandangannya bagus. Insya Allah. Luas ya, masih luas ya. Rencana Oke, nanti ya. Bunda Rama, rencana nanti kamarnya Bunda Rama yang mana? Di atas apa di bawah? Nanti saya buat ini ya Pak kantin. Nggak bisa ya, pasti ada yang bagian makanan ya asrama kan asrama nih. Berarti Saya Asrama. bagian kanting. Enggak, tinggal di dalam ya kalau asrama ya. enggak. Kalau Dalbo itu biasanya kan dia spesial parkir. Tekan parkir. Keren. Saya mau jual kopi di sana. Pokoknya nanti kalau sudah jalannya lebar, terus IndiHome sudah masuk, benar saya balik. Nih, gedung pusat api, gedung inap pria, asrama pria, Enak aja lu, Bang Andi. gedung belajar. Nih, gedung. mau pulang. Ntar dulu benda. Enggak, ini saya akan memenuhi janji saya kepada almarhum. Saya akan menunjukkan bahwa saya melaksanakan amanah ini. Karena beliau waktu masih hidup manggil saya pulang. Belum sempat memenuhi janji saya, beliau meninggal. Jadi kalau cuman apa itu? Internetnya belum lancar. Jadi mana ya, tanpa internet saya nggak bisa hidup loh, Tah. Soalnya internet masuk lah ya. Pokoknya internet pulang, saya pulang. Internet terpasang, ya udah. Jadiin markas di situ. Dan sudah ada. Samping masjid ada rumah saya di situ ya, Bang Jumaya. Iya betul. Itu ada. Ini kantornya nih. Kantornya nih api. Kantor pusatnya nih sekolah. Ini sekedar masukan aja nih Gurunda dan teman-teman. Kira-kira kalau dimasukkan masjid di tengah itu gimana tuh? Gimana, Kanda? Kalau masjidnya dimasukkan di tengah. Masjid sudah ada berada di pinggir, Kanda.
Iya, maksudnya kan di belakang, di samping, samping Nah, apa di sih situ namanya? masjid. Nggak bisa itu tak. Masjid sudah posisi di situ. Kalau masjid di tengah berarti muter kena jurang di belakang. Kagak, Mungkin maksudnya. mau diangkat masjidnya. Tidak. Nah, kebetulan kan di belakang, di samping kanan masjid itu kan masih ada proyek kurang lebih sekitar 15 meter kalau tidak salah ya. Samping kiri. Iya. Iya ada. Cuman Iya, itu maksudnya dipotong cuma sama maksudnya jalan. jadi seakan-akan simetris dengan masjid itu. Kalau begini kan dia kan agak masjidnya agak tersembunyi kalau begini. Karena dihalangi oleh gedung yang ini kan. Enggak, karena dia menghadap ke depan, ya. Berdampingan dengan gedung. Sini dia Berdampingan. masjidnya, peta di sini masjidnya Iya, berdampingan. benar. Berarti Besar di gedung- lagi di jari-jariku. punya gedung. Mana ke pulpen itu? Besar dulu jari-jariku Bella. Awas bunda kelihatan gambar tak itu. Ini sudah sesuai dengan sketsa tanah nih, Gurunda. Iya, betul. Gitu. Oh ya udahlah. Masya Allah. Betul-betul ya. Belum selesai masjid, sudah selesai masjid, ada lagi muncul inspirasi itu luar biasa ini. 4 bulan ini, 3 bulan dibuat RAB-nya. 3 bulan. Berarti Masya Allah, udah Masya kuliah, sudah profesional arsiteknya. Cepat. Iya. Itu di situ yang mana mobilnya Bunda Rahma yang parkir? Iya. Kan bagian dapur ke saya. Bagian dapur tidak ada mobilku kok dong. Kita dari pasar, masa pakai kuda? Dari Oh, pasar dia dia kan kagak. Dari pasar dia kan lewat jalur Bili-Bili, danau, Oh, ke perahu. Perlu juga barangkali Gurunda dipikirkan. Keren ya. Di situ nanti mungkin ada semacam minimarketnya atau swalayannya. Karena kenapa? Di situ kan ada Cimory, kemudian tempat wisata, ya kan? iya. Nah, ini mungkin juga perlu kita pikirkan juga itu. Gak usah diusul itu, kata itu sudah dipikirkan Sally, pasti itu. Di tempat yang ada sekarang penjual di depan gerbang, itu kita buat di situ swalayan. Iya betul di Ya, situ. itu Keren. maksud saya supaya Iya. karena di situ kan nanti pasti ramai kan, pasti ramai. Namanya Swalayan. Mungkin dengan Namanya terbukanya Cimory di minimarket, situ. minimarket apologet, minimarket api. Iya. Wih, Masya Coba Allah, Masya Allah. Kayak Foto di Timur foto Tengah ini lagi Bunda Rama, foto Belangi wisata. Ada nggak video-videonya? Kolam renang yang sementara direnovasi ada kan? Mau lihat? Ya, kirim ke Bunda Rama. Sementara dikerja sekarang. Oh, Alhamdulillah direnov lagi ya? air lancar ya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Oh, direnov lagi kolam renang ya? Iya, karena nggak bisa tidak. Jadi saya minta ini adalah renovasi yang ketiga yang betul-betul sudah tidak bocor. Gitu. Ini memang ahli kolam didatangkan langsung dari Jawa. Ya, termasuk juga barangkali itu dindingnya dari arah barat itu. Mau ditinggikan karena itu kalau saya lihat itu kalau ada kepanasan itu. Ditinggikan semua dindingnya ini kulihat. Iya. Dan untuk tempat istirahatnya barangkali itu paling bagus barangkali kalau dia di sebelah di batas tanah kita. Menghadap ke timur ya, karena kan kalau tidak salah kan portable gitu Kak Dinda, Gurunda ya. Portable bisa dirubah-rubah. Bukan paten. Iya. Insya Allah. Kasih suara Bunda kalau ini nggak apa-apa. Kasih suara. Kalau itu nggak apa-apa. Suara asli kita.
Gimana caranya ini ya supaya bagus ininya. Gimana caranya supaya? Ya itu kabel kusut banyak banget itu kabel kusut. Alah, ini. Oh, sementara direnovasi, Masya Allah. Sabar Roten di bawah ini, kamu dibuatkan ini tempat pembaptisan. Keren. Oh iya keren ya. Jadi ini teman-teman, ini bagian dari wisata Bolangi ya. Ini bagian dari wisata Bolangi nih. Kolamnya direnov ya, teman-teman. Nih. Jangan sampai nanti dibilang uang sekolah lagi dipakai renovasi. Di renovasi memang lebih dulu kan? Iya betul. Berapa sih? Hampir 300 ya. Itu dia kan. Hampir 300 ya banyak banyak renovasi ini. Iya, betul. Hampir 300 tah. Itu uang pribadinya satpam itu 300 renovasiin katanya. Bukan dari uang sekolah yang dimasukkan untuk pendirian sekolah apologet. Tambah-tambah ini tuh, lalu di tambah-tambah di framing lagi. Perlu juga barangkali teman-teman yang ada di bawah itu mengetahui Bang Suma itu dia membuat seperti ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Tapi ini lebih dari kepentingan umat. Alhamdulillah Kanda. Ini ada tanggal 18 dari Yayasan Yatim Piatu. Kita datang ke tempat kita ini, alhamdulillah kita kasih diskon besar-besaran sekitar 80 anak yatim tanggal 18. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi perluas ya, perlebar. Iya. Tapi seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon kelapa Pelan itu Bunda Rahma nanti jatuh. semakin kencang diterpan oleh angin. Jadi yang perlu kita anukan Gurunda ini, kita selalu istiqomah. Oh iya benar-benar ya dicoro ya. Ya Dibongkar habis Kanda. bongkar habis. Oh ditambah dalamannya ditambah ya. Iya, kan tadinya ada badannya yang masuk menjadi lengkungan, itu dipapas semua. Jadi dia ini jadinya 10 kali 25 meter. 20 meter. Oh, ya, hampir lagi standar. Oh, tinggi ini, tinggi. Standar. Iya. Mate otengnya gue dilemai kue pak. Nih kata dia tuh melembat tahu sumbaran tuh. Allahu Akbar. Nah, ini hasil dari berdiri jaga pintu ini. Dipakai. Berkah. Masya Allah. Bisa yang Bunda Rahma nanti mandi-mandi Jadi di sini. tahun depan kalau hari jadi api, Bang. Ini sudah jadi semua. Bang Handi udah bisa berenang di sini. Iya. Oh. Sudah jadi. Bang Handi, nanti Bang Handi ya kayak bule pakai kacamata, wah jemur-jemur. Sudah jadi. Iya jadi ini hari jadi api kan di Makassar insya Allah. Bukan. Maksud saya yang di depan itu, yang gedung yang di depan udah jadi, yang di sudut. Yang di depan sudah. Bertingkat kah? Iya. Tuh bertingkat. Iya. Itu kan tambahannya. Tingkat. Jadi nih, udah tidak kita lihat videonya itu peta naik di situ di tingkatnya sambil tengok ke bawah. Oh, Udah rooftopnya. jadi tuh. Iya. Kalau itu jadi tuh tiangnya tuh. Nanti di sini bom kita undang sebagai apa namanya, ban. Sebagai lumba-lumba. Sebagai lumba-lumba moto dia lompat-lompat. Sebagai pelampung. Lembah itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Mila. Selamat malam dan selamat siang. Bah, ya malam siang. Siang malam. Dan siang. Siang lah, orang kita lagi kerja. Kalian kan udah pada mau tidur.
Siap. Di mana tuh Bun? Keren sekali tuh. Rumahnya Bang Zuma ya? Makassar, di Makassar ini Bun. Tempat wisatanya Bang Zuma. Tapi ini kolamnya Keren. di renov. Kapan saya diundang Bang Zuma? Ayo nanti di ini pada saat ulang tahun milad atau peresmian sekolah kita bisa. Bulan apa itu? Ini dia yang jadi masalah. Kalau miladnya kan bulan September. Oh, September, ayo lah. September tahun depan masih lama lagi. Besari Gurunda, host. Nah, kasih Ini, muter Bun, sekolah akan lagi di- Bun. Diputar lagi wisatanya Bunda Rama, sambil diputar wisatanya. Sekolah dan wisatanya. Boleh, boleh. Oke Bun ya. Bunda jadi ini ya, jadi donatur ya. Boleh, gampang itu mah. Donatur ya, donatur ini. Mantap. Tapi Wisatanya diajak keliling Makassar ya. Iya. Boleh. Saya belum ke Sampai Makassar itu. Palopo. Bunda Mila, salam kenal ini, saya Petalempu dari Kota Petalempu. Makassar. Ini Bun. Ini Bun. Oh, keren. Insya Allah rencananya nanti. Ada hotel di situ? Ada lah ya. Ada. Wisatanya yang diputar Bunda tadi udah, wisata kita yang diputar. Oh, enggak ada dikirim. Ah. Kirim dulu. Kirim Ki. Bang Zuma, Ya, harus ngalahin oten-oten tuh gimana sih? Ayolah. Udah ketepar-tepar semua, Bun. Udah ya. Udah kelepak-kelepak semua itu antennya. Saya belajar dari Bunda Rahma, dari Bang siapa? Bunda Rahma yang satu lagi, Bang Jonathan. Ilmu Oh ya, saya belum ada Jonathan. nih Bang, tapi saya kepengen sekali punya ilmu yang banyak ya. Itu cara belajarnya, maksudnya tuh memang banyak yang ngajarin tanpa dipungut bayaran, hebat sekali orang-orang kita. Cuma kurang apa namanya, pengen lebih lagi, pengen cepet-cepet gitu loh. Itu bisa nggak kira-kira gitu? Oh bisa. Nih Bun. Bunda masuk sekolah di sini, mendaftar di sini Bun. Akan dibangun nih. Udah Tapi sekolah online di bisa, sini. online. Oh bisa. Kalau Beres. saran saya, Bun, perbanyak referensi aja, perbanyak referensi. Referensi Kalau ya. kalau saya mendengar argumentasi Bunda ini udah bisa sebenarnya, tinggal perbanyak referensi aja. Referensi ya, benar-benar. Iya. Saya Baik. pakai ilmu psikologi Sini saya aja. ganti Bunda, ganti. Iya. Bukan itu yang diputar. Mana dia Kak? Daeng. Buka aja di TikTok Rumah Hobbit Bolangi. Nah, itu ada itu. Masuk apa bang? Tapi hilangin suaranya Bunda karena ada lagu-lagu. Termasuk Al-Quran, kemudian Bible. Karena kalau dari segi argumentasi saya yakin Bunda Mila udah bisa kok. Dengar suaranya Bunda Mila tuh sudah kelepek-kelepek itu Oten tuh. Saya diserbu itu. Kalau nggak ada yang jago, saya sama Bunda Rahma aja mereka serbu itu. Rame. Beda. Jadi kalau langkah awal Bun, barangkali bisanya itu ikutin aja Oten itu. Karena Gitu ya? Oten rata-rata itu membuat ini, Bunda. pernyataan yang menyimpul Ini wisatanya Bunda. Oh keren ya. rata-rata Oten itu. Nah ini membuat penginapan. pernyataan, Bentar dulu, tapi ini menimbulkan penginapannya. pertanyaan. Aduh, ini penginapannya. Sorry, Bang Peta, ntar kita ngelihat ini dulu ya sebentar ya. Ini berarti wisata alam ya? Ya, wisata alam. Bisa nginep di penginapan, bisa nginep bawa tenda. Oh gitu. Iya. Kayak di sini tuh kita namanya tuh apa yang paling besar tuh ya? Yosemite. Yosemite itu national park. Jadi itu tuh sebenarnya dilindungin, tapi dibikin tempat wisata. Masuknya bayar kan? Iya. Iya, Iya, Bunda iya, diputarin terus Bunda. Masih banyak itu. Larang. Ini di Makassarnya atau di daerah? Masuk kabupaten dia gua, tapi nggak jauh dari kota Makassar lah. Oh oke, di gua ya. Iya. Dari Makassar 45 menit lah, 45 menit. Yang penting tuh satu hal yang penting itu keamanan.
Jangan sampai Aman. ya, itu yang penting, itu paling pokok tuh. Kayak Palembang tuh nggak maju, kenapa? Karena nggak aman. Sekarang katanya aman. Jadi Ya, orang tuh aman, takut aman. mau datang. Ini Bunda ya, anak-anak datang tuh biasa weekend tuh ada anak muda datang tuh bawa tenda nginap gitu. Ini 3 tahun ke depan lagi udah rimbun benar ini wisata ini udah rimbun. Sekarang udah mulai kelihatan kok. Mulai di tanamin pohon-pohon itu ya. Oh, udah banyak. Udah lama Bun. Itu pohon-pohonnya udah pada gede-gede tuh. Oh, berapa besar itu? Berapa hektar? Ratusan? Puluhan? Enggak, 2,5 hektar. 2,5 hektar. Ya mungkin bisa dibesarin lagi kali. Hanya ada satu pohon yang tidak boleh di sana, yaitu pohon ara, nggak boleh ditanam di situ. Ini bagus nih. Pohon yang kayak ini sebelah kanan tuh apa tuh pohon yang besar tadi? Kayak pohon ini kayak apa namanya istilahnya tuh bukan palm tree ya, apa ya? Ketapa. Beringin. Nah, yang ini nih. Ini pohon apa nih? Kayak pohon beringin ya? Ya. Itu Yang jelas bukan pohon ara. Kalau pohon ara itu pernah kena kutuk, nggak bisa tumbuh di sini. Bang Handi ini kalau ngomong suka lucu, saya perhatiin. Oh, benar deh. Iyalah, boleh deh peresmian. Saya diundang. Ntar saya ajak, tapi nggak boleh ya. Orang politik nggak boleh ikut ya, orang politik ya. Boleh. Wah, ini siapa nih? Boleh, kan Wih. udah selesai Bun nanti kan. Oh iya benar. Kalau di bulan tahun depan kan udah selesai. Benar. Nah, ini rumah apa? Itu udah rumah persembunyiannya apa itu? Kelinci. Oh, ini berarti pohonnya belum lengkap ini yang di jalan. Itu jalan yang tadi yang ada besi-besi di atas itu ditutupin pohon bougainville yang paling gampang itu nutupnya karena di Indonesia juga tumbuh. Terus baru dikasih lampu-lampu. Pastinya saya kirim-kirim ya yang pariwisata alam yang ada di sini ya, yang suka dibikin setahun sekali waktu hari Natal itu. Keren-keren banget. Keren. Ini nih penampakan malam hari anak-anak pada pasang tenda nih. Oh. Nih. Oh iya bagus ya. Itu ada danau ya di sampingnya itu. Ada. Itu di sampingnya di bawah itu sumber mata air Makassar. Oh gitu. Bun, di atas gunung ini Bun, di atas gunung. Jadi kalau Berarti kita di dingin atas ya? tuh ditengok turun kota Makassar tuh lampu-lampunya. Cantik kalau malam. Ini di Atas atas gunung, di sinilah pernah ada komunikasi kata iblis akan kuberikan seluruh Banyumak nih lagi mimpi Tuhan waktu yang itu. dicobai. Sebentar dulu. Banyumak lagi di Dicobai, situ. kan? Entar dulu, Banyumak lagi di situ. Ada yang bisiki Banyumak, Banyumak, kalau kau mau menyembah saya, kuberikan semua yang lu lihat ini kota-kota Makassar. Kalau kau sujud menyembahku, kata Banyumak, nyala kau iblis, saya tetap di sini gitu. Kira-kira begitu. Beneran ini. Tanya aja Banyumak. Enggak Bun, itu data. Bunda Rahma Bibel aku ketika dikerjain di iblis sini. dicobai. Tapi bagus. Saya support yang begitu-begitu hebat. Mudah-mudahan tumbuh ratusan lagi Bang Zuma yang lain ya. Nah, ini cantik kan Bunda. Ini ya itu stop. Itu apa? Kota lain harus mencontoh gitu loh. Sepakat gak kalau saya katakan Ini Bun, penginapannya bahwa ini Bang Bun, Suma- penginapannya. Sepakat Bun kalau saya katakan bahwa Bang Suma adalah sakir naiknya Indonesia. Zakir Naik setuju, setuju. Benar setuju Saya kan? malah saya tuh lebih suka Ahmad Didat daripada Zakir Naik. Karena Zakir Naik itu saya suka kurang ngerti omongannya ya. Kalau Ahmad Didat lebih clear kalau ngomong tuh lebih gini ya. Memang gurunya dia kan. Sederhana tapi mudah dipahami gitu ya Bun ya. Ya, karena kalau India, Pakistan, Bali itu kalau ngomong agak kurang jelas ya. Maksudnya bukan soal diskriminasi, nggak ada. Cuma memang begitu karakter mereka kan, dia punya aksen gitu kan. Nah kadang-kadang saya tuh aduh apa nih ngomong. Padahal kalau debat dia tuh bagus sekali. Bang Zuma juga bagus. Siapa lagi kalau ngomongin Buah Zakar. Waduh. Udah. Ini
jangan pindah-pindah dulu. Ya tadi itu penginapannya itulah yang disebut rumah hobbit. Ya kayak Oh, itu. rumah-rumah hobbit gitu. Iya. Yang disebut rumah hobbit itulah ciri khasnya rumah-rumah hobbit itu. Kalau boleh lebih jelasnya Bun, bukan di YouTube aja, ada di YouTube kok. YouTube ya. Bun, nanti aku kasih contoh sini. Saya pernah tidur di sini berapa malam aku. Kalau malam menggigil banget gitu. Dingin. Masih ada ular nggak? Ular. Oh, ada ular. Licik seperti ular, tulus seperti merpati ada. Mandi Itu kan oten itu, Bible di Biblenya itu, bunyi Bible Ya kan tuh. aku nih tanya ada ular ya ular kan licik ada. Ular beneran, nggak ada Bun, nggak ada berani ada ya? ular masuk sini. Iya. Bagus. Ini di bawahnya ini Bun, di atas gunung, di bawahnya itulah dibilang bendungan Bili-Bili. Jadi Itu penginapannya ya. Dari hotel tempat tinggal itu bisa ngelihat ke kota Makassar itu. Kalau Iya. matahari kelihatan lampu-lampunya. Ada itu ya. Apa sudah di ini anunya yang tingkat itu? Mana dia? Belum kah? Belum di ini ya yang tingkat itu ya. Oh, yang baru Udah dibangun bilang itu tempat suka spot ya. makan ikan nila ya, Bun ya? Hah? Suka makan ikan nila? Suka